Halo semua teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan mereview dua berita hangat yang akhir-akhir ini viral ya di media sosial, di media konvensional. Itu terkait pemberlakuan masuk jam sekolah ya, dan kejadian luar biasa di Koja, Jakarta Utara. Simak terus review yang akan saya lakukan. Teman-teman sekalian, kita akan masuk pada reaksi saya yang akan saya review pada berita pertama, yaitu kebijakan memajukan masuk sekolah dari jam setengah 8 pagi menjadi jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Victor Leskodat ini bagi saya hanya sensasional belaka, tidak mempertimbangkan aspek substansi dalam memajukan sistem pendidikan lokal ya di Nusa Tenggara Timur. Gitu. Kenapa itu bisa saya katakan? Pertama, alasan dari Gubernur Victor Leskodat untuk memajukan ya masuk sekolah itu menjadi jam 5 pagi itu karena alasan mentality para siswa sebagai generasi masa depan, dan kedua untuk melatih kedisiplinan para siswa menjadi lebih baik gitu ya. Nah, menurut pandangan saya ini tidak tepat ya, tidak rasional. Kenapa? Pertama, kalau kita perhatikan, apakah di Nusa Tenggara Timur penduduknya mayoritas itu non-Muslim? Jikalaupun ya masyarakat di sana itu mayoritasnya adalah non-Muslim, apakah bisa kita asumsikan bahwa warga non-Muslim di Nusa Tenggara Timur itu bangun lebih dari jam 5 pagi? Kita tidak tahu apa yang dilakukan ya oleh para siswa ketika di rumah sebelum masuk sekolah. Bisa saja para siswa itu membantu orang tuanya di rumah, melaksanakan ibadah kalau umat muslim. Jelas kalau umat muslim sangat jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun itu sebelum jam 5 ya, karena kita akan melaksanakan ibadah wajib seperti itu. Dan biasanya kultur kalau anak-anak sekolah itu sebelum berangkat sekolah biasanya bisa jadi membantu orang tua, sarapan bersama dan lain sebagainya. Dan kita juga harus mempertimbangkan aspek guru ya, guru yang mengajar. Otomatis ketika guru itu mengajar jam 5 pagi katakanlah, atau datang ke sekolah ya dengan kebijakan masuk sekolah siswa itu jam 5 atau setengah 6 pagi, berarti kan guru itu datang 1 jam minimal sebelum para siswa datang. Kita harus mempertimbangkan apakah guru tidak punya anak di rumahnya. Pasti punya. Dan bagaimana guru punya waktu yang sangat efektif atau waktu luang untuk mempersiapkan anak-anaknya juga untuk berangkat sekolah. Nah, ini perlu dipertimbangkan ulang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Leskodat, terkait kebijakan sensasional ini. Karena saya membacanya, Gubernur Nusa Tenggara Timur ini hanya mencari sensasi agar terkenal, agar semua orang di Republik ini tahu ya siapa itu Victor Leskodat gitu ya. Dan saya menekankan supaya kebijakan ini tidak menjadi kebijakan nasional, dan Menteri Pendidikan, Riset ya, itu harus mempertimbangkan dan merespon kebijakan ini supaya ini tidak menjadi kekhawatiran publik ya. Nah, itu untuk berita yang pertama. Kita masuk pada berita kedua ya, terkait kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Sangat miris, sangat memprihatinkan, dan saya juga turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan itu ya. Korban jiwanya banyak, itu kalau saya catat itu sekitar 17 orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka berat ya akibat kebakaran tersebut. Siapa yang perlu disalahkan? Sudah jelas pemerintah yang harus disalahkan dalam peristiwa tersebut. Mengapa demikian? Karena di sini terlihat sekali pemerintah tidak becus ya mengelola izin AMDAL dan tata ruang ya, sehingga kejadian ini
terulang kembali. Kejadian kebakaran di depo Pertamina Koja ini bukan kali pertama terjadi. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya, walaupun kejadian sebelumnya itu tidak menelan korban jiwa yang besar gitu ya, seperti sekarang ini. Dan ini merupakan concern kita bersama untuk mendesak pemerintah betul-betul mengevaluasi izin AMDAL yang dikeluarkan dan juga izin tata ruang yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kawasan industri. Kawasan industri itu tidak boleh berdekatan dengan pemukiman warga. Dan kalaupun ya masyarakat itu bisa bermukim di kawasan industri, pasti ada campur tangan pemerintah pastinya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Dan saya juga mengkritik pemerintah lewat Undang-Undang Cipta Kerja yang kembali disahkan lewat Perpu Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu, di situ ada klaster tata ruang dan lingkungan hidup. Kalau terus Undang-Undang Cipta Kerja ini dibiarkan, tidak direvisi ya, atau dikembalikan kepada Undang-Undang existing dengan catatan Undang-Undang existing itu diperbaharui, saya tidak bisa membayangkan bahwa kejadian serupa bisa terjadi lagi di tempat yang sama. Untuk itulah pemerintah harus merevisi Undang-Undang Cipta Kerja terkait poin izin AMDAL dan izin tata ruang, dan dievaluasi kembali bagaimana penerapannya, dan harus dicarikan solusi bagaimana pemukiman warga ini tidak boleh berdekatan dengan kawasan industri, kawasan perminyakan ya. Itu kan kawasan berbahaya gitu ya. Dan jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Kita tidak ingin banyaknya jatuhnya korban jiwa akibat kejadian kebakaran di kawasan industri ini. Dan pemerintah harus, ya sekali lagi, pemerintah harus bertanggung jawab terkait kejadian ini, harus diberikan santunan kepada keluarga korban, harus direlokasi pemukiman tersebut lewat pemberlakuan izin AMDAL dan izin tata ruang di Undang-Undang existing, bukan di Undang-Undang Cipta Kerja, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat berbahaya poinnya. Nah, di video berikutnya akan saya bahas terkait dua hal tersebut ya, izin AMDAL dan izin tata ruang. Mungkin itu yang dapat saya ulas dalam dua berita hangat. Mudah-mudahan dapat tercerahkan ya kepada publik.